Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat dan membungakan anggrek Rhinchostylis gigante dengan cara yang sangat mudah, efektif, sederhana, tapi mudah untuk diaplikasikan dan anggreknya bakal subur. Yang susah itu adalah menekan tombol like and tombol subscribe secara bersamaan. Jadi ditekan dulu tombol like-nya, kita akan bagikan caranya di sini. Semoga bermanfaat. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ini adalah Rhinchostylis gigante untuk jenisnya atau ID-nya. Ini gigante big spot. Gigante big spot untuk variannya banyak ya gigante, ada yang red, ada yang orange dan yang lain-lain. Untuk yang ini kebetulan big spot. Jadi putih bintik-bintik. Dijual biasanya seperti ini. Jika kita membeli di nursery kurang lebih seperti ini, digantung tanpa media seperti anggrek vanda. Tapi untuk anggrek ini bukan keluarga vanda. Perawatannya kurang lebih sama seperti panda, tapi ini lebih dekat ke anggrek retusa atau ekor tupai. Jadi jika teman-teman mempunyai anggrek ekor tupai seperti ini, perawatannya lebih mirip ekor tupai. Jadi jika sukses atau berhasil menanam anggrek ekor tupai, perawatannya sama. Jadi lebih mudah dari panda sebetulnya. Ini lebih mudah dari anggrek panda karena keluarganya keluarga Rhinchostylis atau sama dengan ekor tupai seperti ini. Perawatannya seperti itu. Untuk SOP-nya atau secara umum, anggrek ini ditanam pada kondisi sinar matahari berkisar 70-80%. Penyiraman idealnya sehari 2 kali. Itu secara SOP-nya. Tapi dalam fakta di lapangan kadang tidak bisa kita menerapkan secara SOP atau standar operation ya. Kadang kita ada kendala, misalnya tidak bisa menyiram setiap hari atau ketersediaan cahaya mataharinya yang kurang ataupun yang lain-lainnya. Tapi secara garis besar kalau untuk anggrek Rhinchostylis seperti ini lebih adaptif pada cahaya yang minim. Ini bisa tumbuh bagus, tumbuh subur. Kalau untuk retusa yang ini biasanya ditemukan di pohon jati, di daunan yang rindang, di bawah pohon rambutan juga ada, kadang di pohon jengkol punya tetangga atau di pohon pete punya mertua. Ini ada kalau untuk retusa dan mudah banget. Begitupun dengan gigante. Cuman kelebihannya kalau untuk gigante bunganya lebih besar, sedangkan ini lebih kecil. Dari ukuran daun pun lebih besar ya. Itu perbedaannya antara gigante dan retusa. Dan untuk pembungaan untuk retusa biasanya musiman, setahun sekali. Sedangkan untuk gigante tanpa musim. Karena selama saya mengenai anggrek di setiap bulan ada aja yang mekar. Berarti ini bisa menandakan kalau anggrek gigante tidak musiman, terutama untuk yang ditanam di dalam di rumah, maksudnya untuk beda dengan di alam. Karena di rumah kan penyiraman beda. Jadi secara SOP seperti itu sangat mudah. Tapi kadang kendalanya kita tidak bisa menyiram setiap hari. Itu yang jadi masalah. Untuk pembungaan, jika teman-teman membeli anggrek kondisi besar, kondisi dewasa, bahkan pasca bunga seperti ini sudah pernah berbunga, ada bekas bunganya. Jika kita baru membeli, jangan langsung diberikan pupuk untuk pembungaan. Jadi jangan langsung memaksa berbunga untuk anggrek ini. Jika kita langsung memberikan pupuk pembungaan, bukannya cepat berbunga, malah akan sebaliknya anggrek ini akan stres dan pembungaannya akan sangat lambat untuk kedepannya. Jadi idealnya jika kita membeli anggrek dari nursery atau dari online ataukah offline, idealnya kita berikan pupuk pertumbuhan. Berikan dulu pupuk pertumbuhan sampai akar-akar yang lama mengeluarkan akar baru atau akar barunya sudah mulai tumbuh dari batang utama. Nah, setelah seperti itu, setelah stabil anggreknya, barulah dirangsang pembungaan, maka akan segera berbunga. Jadi kendalanya, kenapa kok saya beli yang sudah siap berbunga atau sudah pasca bunga seperti ini tidak kunjung berbunga? Karena terlalu memaksakan pembungaan. Untuk penyiraman sendiri idealnya sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Dan beberapa teman-teman ada juga yang sudah melakukan cara seperti itu, menyiram setiap hari pagi dan sore, dan juga penempatan yang sudah cukup, pupuk sudah cukup, tapi tidak kunjung berbunga atau tidak subur anggreknya. Itu bisa jadi karena kualitas air yang kurang bagus. Misalnya kalau untuk air di pedesaan biasanya sangat bagus. Cirinya jika airnya bisa diminum itu sudah pasti bagus atau tidak meninggalkan bekas di daun ataupun di yang lainnya. Jika kita menyiram tidak ada bekas endapan air, itu sudah air yang cukup bagus. Tapi jika di daerah perkotaan atau yang dekat laut mungkin kualitas airnya kurang bagus ya. Seperti saya di Bekasi
itu kurang bagus. Beda dengan di Sukabumi atau Purwakarta di pedesaan, airnya sangat bagus, tidak meninggalkan bekas. Sedangkan di sini kurang bagus. Makanya jika disiram setiap hari ataupun lebih pagi dan sore akan menambah kerak di sini, di tanaman, di batangnya dan daunnya. Jika kita terlalu sering, keraknya makin banyak karena airnya kurang bagus di sini. Terus terang di Bekasi airnya kurang bagus. Bisa kita lihat di sini nih, ada endapan-endapan seperti ini kerak. Ini dari air ya. Belum saya beri fungisida. Yang ini kerak-kerak ini dari air penyiraman. Jadi jika terlalu sering menyiram, malah makin tebal keraknya. Jadi caranya kita kurangi juga penyiraman. Dan terutama untuk saya, karena sambil kerja saya tidak bisa menyiram sehari 2 kali. Akhirnya seperti ini, dehidrasi. Nah, cara mengakalinya yang sudah saya coba adalah memakai media tanam. Dan untuk anggrek seperti ini, aslinya menempel di pohon. Jadi saya akan menggunakan media tanam ini, batang pakis. Batang pakisnya sudah saya modifikasi seperti ini. Bagian tengahnya kan bolong. Saya isi dengan sphagnum moss agar lebih lembab, agar menjaga kelembaban. Dan nanti akan tambahkan coco fiber dan juga sphagnum moss lagi di sini, agar tidak usah menyiram setiap hari intinya. Karena saya tidak bisa menyiram setiap hari. Tapi jika tidak disiram setiap hari, kalau kondisi seperti ini, akhirnya dehidrasi karena ditanam tanpa media. Dan cara ini sudah saya coba pada anggrek yang sakit dan bisa tumbuh subur. Dan kita akan buka dulu ya. Kita buka dulu potnya. Tidak dibuka pun tidak masalah. Tapi jika mau lebih bagus, kita buka aja biar lebih cantik di penataannya. Potnya sudah saya bongkar ya. Jika terasa sulit, tidak usah dibongkar, tidak apa-apa. Tidak dibongkar juga. Kemudian akar yang mengering dipotong aja, dibuang aja seperti yang ini. Karena kurang minum, jadi akarnya banyak yang mengering. Karena memang saya tidak bisa menyiram setiap hari. Kalau untuk teman-teman yang berada di rumah, setiap harinya ditanam tanpa media, digantung nih lebih cocok untuk anggrek ini. Akarnya menjuntai bebas. Cuma memang kelemahannya harus disiram setiap hari. Idealnya disiram pagi dan sore. Jadi sehari 2 kali penyiraman. Untuk tambahan pelembab saya memakai sphagnum moss dan juga coco fiber. Kayak ini coco fiber ya, atau sabut kelapa. Seperti ini. Intinya agar tidak terlalu sering menyiram, karena memang saya tidak bisa menyiram setiap hari. Diikat terus seperti ini agar lebih mudah. Lalu kita tambahkan coco fiber salah-salahnya seperti ini. Untuk bagian pangkal akar biarkan terbuka bagian pangkal ininya, agar tidak busuk tentunya. Kita tambahkan juga sphagnum moss bagian tengah. Jadi tetap lembab, agar kelembabannya tetap terjaga seperti ini. Jadi tidak perlu disiram setiap hari. Selain memudahkan untuk menyiram, juga akan lebih subur ya, jika ketersediaan airnya tetap terpenuhi walaupun tidak disiram setiap hari. Seperti ini aja cukup, tinggal diikat. Sudah saya ikat ya, saya memakai benang agar lebih rapi. Kurang lebih seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini kita tidak harus menyiramnya setiap hari, tapi disimpan fluorine pun tidak masalah. Nantinya akar akan tumbuh menjalar ke media tanam seperti ini dan biarkan menjuntai dengan sendirinya. Jika sudah banyak akarnya, akar menjuntai itu akan bagus banget nantinya. Tapi ada media tanam di sini untuk menjaga kelembaban. Jadi anggreknya lebih sehat, tidak harus disiram setiap hari. Dan tempatkan fluorine, kita tempatkan seperti di alamnya agar lebih adaptif, lebih mudah tumbuh dan juga berbunga nantinya. Jadi tidak perlu perawatan yang ekstra, dengan seperti ini aja sudah bisa berbunga dengan sendirinya. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Untuk perawatan selanjutnya diberikan dulu pupuk pertumbuhan sampai akar barunya keluar. Jika akar baru sudah keluar agak panjang, sudah siap untuk dibungakan, barulah kita bungakan. Jadi jangan terlalu memaksa pembungaan untuk saat ini. Oke, gitu aja. Jika ada pertanyaan dan yang lain-lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.